wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sekolah Sampang, yang saya hormati TGP Ibu Roda Perjana dan Ibu Rofika RK, serta teman-teman guru S3 yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu dan rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pengembasan budaya positif yang akan ditilakan oleh calon guru program di S3. Oleh karena itu disusun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan secara umum oleh calon guru penggerak Ibu Jena dan Ibu Rofika. Terakhir adalah penutup. Teman sekalian, mari kita kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yang saya hormati Ibu TGP Angkatan Umur, yaitu Ibu Roda Perjana dan Rofika, saya hormati, serta teman-teman guru sama dari sama. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita pada saat ini, sehingga kita bisa menyempatkan diri bisa melaksanakan kegiatan pengembasan budaya baik yang akan disampaikan oleh teman-teman dari TGP Angkatan Umur. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada dunia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada saat ini kebetulan kami juga ada undangan bersama Pak Gus ya, sosialisasi dari perguruan tinggi, dari seluruh perguruan tinggi swasta di Sampang. Oleh karenanya maka kami mungkin tidak bisa ikut secara keseluruhan, tidak bisa ikut terus, jadi mohon maaf karena ada undangan tersebut. Ibu bapak yang saya hormati, acara diskusi ini merupakan program dari teman kita, yaitu Ibu Roda Perjana dan Ibu Rofika sebagai TGP Angkatan Umur. Oleh karenanya, mari semoga Ibu Jena dan Ibu Rofika ini bisa lulus yang menjadi guru penggerak. Ibu bapak yang saya hormati, TGP ini sangat kegiatan diseminasi atau pembahasan ini sangat penting sekali. Oleh karenanya berbagai materi yang diperoleh dari teman kita sebagai TGP semoga bisa diinformasikan kepada kita semuanya, sehingga walaupun kita belum lulus atau belum masuk dalam TGP, semoga nanti di angkatan nanti Bapak Ibu sekalian semoga bisa mendaftar dan bisa lulus dalam pendaftaran TGP angkatan ke-10 yang merupakan angkatan yang terakhir. Ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak yang saya hormati, oleh karenanya mari kita ikuti acara ini dengan baik dan seksama, semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita sebagai guru dan bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Terutama
terlepas daripada ini merupakan tugas daripada CGP, saya sangat berharap adanya diseminasi semacam ini di sekolah kita menjadi sebuah kegiatan yang rutin kita lakukan, sehingga terjadi sharing dalam rangka meningkatkan kegiatan pembelajaran sehingga menjadi kegiatan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih berhasil, sehingga pada akhirnya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan, yang berhasil dalam pendidikannya selama menyambi SMA. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti acara ini dengan baik. Semoga akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi calon guru penggerak dan juga bermanfaat bagi sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kegiatan ini, kegiatan penginasan positif ini diikuti dengan sebaik-baiknya, bukan seolah-olah tapi benar-benar ya, karena begitu ini pelaksanaan dan rekam, nanti hasilnya akan dijadikan laporan oleh CGP Bujana dan MPK. Waktunya masing-masing minimal itu 45 menit. Seperti itu. Kalau ini tidak datang dengan beneran, nanti ulang lagi. Kasihan Bujana dan MPK. Itu yang pertama. Yang kedua, selain hal ini, nanti akan ada penjelasan tentang RPP berdiferensiasi dan juga akan dijelaskan kepada para sekalian. Disitulah kita belajar. Satu PP itu membawa 3 CGP sampai 5. Satu CGP itu akan membina atau mengajak menjelaskan kepada 5 guru yang ada di sekolah. Ini sudah ada yang dilakukan oleh Bujana dan juga sudah ya. Jadi 4 tanti atau 5 ke BPK, 9 lagi ke Bujana. Nanti akan memberikan penjelasan bagaimana cara menyusun RPP yang berdiferensiasi. Kemudian setelah itu ada satu lagi, itu namanya QCT. Nah, Bujana nanti akan dilatih dan BPK dilatih duluan oleh QC. Ya, kemudian setelah fasih, kemudian menjelaskan kepada teman-teman lain tentang kunci. Tujuannya apa? Agar siswa yang punya masalah belajar itu bisa diatasi dengan cara kunci, bukan fasilitasi atau bukan penyuluhan atau konsep, tapi kunci. Artinya anak bisa menemukan solusinya sendiri. Itu nanti di modul 2.3, 2.2 dan 2.3. Jadi teman-teman, ya, Bujana memang mengatakan kepada saya untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman P3K dan DTT. Jadi biar sama-sama akan bermartabat. Ya, mohon maaf Bujana, Bu Vika, kita tidak bisa ini sampai selesai. Namun kita percaya bahwa kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Untuk selanjutnya, penjelasan brand positif ini akan dipandu secara estafet bergiliran antara Bujana dengan Bufika. Seperti itu ya Bujana Bufika ya. Baik, dari saya selanjutnya menyerahkan sepenuhnya waktu kepada Bufika. Nanti kita tolong kepada manusia menutup kegiatan sebagai penutup apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Presentasi saya tentang diseminasi budaya positif. Nah,
di sini yang saya jelaskan di sini adalah arti dalam budaya. Di dalam budaya ini adalah kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa kolore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya yang merupakan pola atau jalan hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, budaya biasanya di sini kalau di Madura ini adalah kerapan sapi. Nah, dari benar ya, kerapan sapi orang Madura. Nah, di sini kalau kerapan sapi kan secara terus menerus setiap tahunnya pasti akan diadakan lomba. Udah, lanjut. Budaya positif di sekolah, di sini yang kita ambil adalah tentang nilai-nilai keyakinan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif yang kita ambil di dalam murid di sini adalah nilai-nilai karakter. Ya, karakter anak yang harus memiliki tanggung jawab, kemudian berpikir kritis dan saling menghormati. Kemudian yang kita pelajari pada hari ini tentang budaya positif, yaitu ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon, lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan yang keempat 5 posisi kontrol, kemudian kelima 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restriksi. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan dari 6 di situ yang 6 budaya positif. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep tadi, ini ada sebuah permainan ya Bapak Ibu ya. Anda tahu kepala tangan? Kepal tangan Anda. Nah, misalkan salah satu Anda kan di sini berdua. Saya minta contoh, mungkin kita ke depan ya. Ke depan mungkin antara Pak Husein sama Pak Damar. Silakan. Pak Husein sama Pak Damar, mungkin salah satu bisa mengepalkan tangannya. Siapa yang mau mengepal? Jangan ditunjuk Pak, itu bukan kepala. Nah, di sini dalam hal ini kepala tangan Anda di situ berisi sebuah sesuatu yang sangat penting. Ya, misalkan Anda menulis sesuatu di sini, Anda menulis sesuatu, kemudian Pak Husein membuka tangan Anda. Apakah Pak Husein bisa membuka tangan Anda itu? Apakah Anda mau menyerah atau tidak? Terus Pak Husein yang membuka tangan kepala Anda itu bagaimana cara Pak Damar bisa membuka tangan kepala itu? Dengan cara mesra, bisa dengan membujuk, mengancam, meraih, menyimak. Bagaimana agar Anda mempertahankan benda yang ada di tangan Anda? Coba ya. Dengan jalan ditipu. Kertas secara kertas. Ada tulisan yang mungkin Pak Husein tidak tahu. Anda mungkin misalkan di sini kata Pak, tolong dibuka apakah bisa Pak Husein membuka kepala tangan Anda. Ya, terus Pak Husein sebagai lawannya itu membuka. Bisa tidak membuka kepala dia? Bagaimana cara membuka kepala musuh Anda? Ayo, seperti ada orang. Ya, caranya gampang. Kita main tebak-tebakan.
ya bisa kertas, ya bisa kertas, gunting, batu. Oke, ya. Ya, nah, 3 kali kita yang benar ya. Ya, 1, 2. Cepat. Ya, ini ya, ini kan ada bisa mengambil ini. Ya. Pantes lah ya. Ya, apa namanya? Ya, yang pertama saya paksa satu jari untuk saya buka. Nanti semuanya akan saya buka. Sulit. Akhirnya saya keluar. Ya. Oke, sudah. Baik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bisa buka kan keluar. Kenapa Anda tidak mau membuka kesalahan? Mempertahankan. Oke, silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, ini teman Anda tadi kan mencoba sekuat tenaga, tetapi apa hasilnya? Di situ teman Anda mempertahankan kepala tadi karena tidak ingin apa yang kita miliki itu tidak ingin diambil, betul ya? Baik, lanjut. Nah, ini yang merupakan perubahan paradigma. Lanjut Pak. Nah, ini yang tadi yang perubahan paradigma di sini ada 4. Yang pertama adalah ilusi kontrol murid. Nah, ini sama aja dengan tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi yang sudah kita praktekkan. Lanjut. Nah, ini ya contohnya yang kita jelaskan, ilusi mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau rujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka itu mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, pesan negatif bukan dalam artian kata-kata kotor ya, tetapi dalam artian yang lain. Lanjut. Ilusi bahwa yang terakhir ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk waktu yang panjang dan sebuah hubungan pengusaha akan terbentuk. Ini perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini
stimulus respon, kalau kita mencoba mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita, itu kalau saya stimulus respon saya. Tetapi menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori, semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus mengadakan suatu kolaborasi agar terwujud budaya yang positif. Kemudian yang terakhir stimulus respon, model kita berpikir menakal. Nah seperti halnya tadi Pak Usen itu merasa dirinya kalah mungkin dan Pak Damar menang. Nah, tetapi menurut teori kontrol kita modelnya berpikir adalah menang sama-sama. Jadi sama-sama menang itu ya. Lanjut. Nah ini disiplin positif yang kita pelajari di dalam teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, di mana di sini ada 4. Anda tidak bisa mengambil orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini adalah makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua tadi memiliki perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi, ada 3. 2 untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. 1 dan 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik yang kedua. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri, ini termasuk motivasi intrinsik. Kemudian di dalam menghargai diri sendiri sini adalah nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nah kita sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol, di mana ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu stabilitas identitas, validasi kebutuhan, kedua menanyakan. Nah yang terakhir di sini adalah realita kebutuhan kita berbeda, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sebab orang itu memiliki gambaran berbeda. Nah di sini gambaran yang berbeda di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Ini nanti saya jelaskan bersama kita. Nah, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kemudian, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kalau menurut kalian apa yang terpikir? Disiplin itu apa? Waktu. Disiplin. Tetapi di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya, tentang teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Tetapi
kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya anak-anak seperti itu. Kemudian padahal itu semuanya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, mana kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang kita lakukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser dari teori kontrol. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gianni Gusen pada tahun 98. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan pada di sekolah kita, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Sebuah pertanyaan akan ditanyakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, pertanyaan pasti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu adalah motivasi internal di dalam. Jadi tujuan disiplin positif di sini. Jadi saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Sebenarnya mereka itu sudah menghindari permasalahan yang mungkin berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Biasanya kalau kita menyuruh murid kerjakan, nanti saya dapat kasih 50. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi pertanyaan pertama, apa yang saya lakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut? Nah, di sini di dalam budaya positif, di situ ada keyakinan kelas, ya, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, yang pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati
atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut dosen. Suatu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun memotivasi secara intrinsik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman di sini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, atau murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Mungkin Bapak Ibu pernah menghukum anak? Pernah. Apa alasannya menghukum anak? Karena membuat kesalahan. Ini yang disebut dengan bersifat satu arah. Misalkan Anda seperti ini, karena kita tidak ada kesepakatan ya di antara guru dan murid. Jadi kalau misalkan ada yang tidur, tolong yang di belakang maju ke depan, berdiri di depan. Nah itu hukuman yang bersifat satu arah tanpa diskusi. Kemudian ada hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal, atau murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Nah, saya jujur aja ya, karena ini sebagai guru nggak mungkin kita tidak memiliki suatu hukuman yang pasti ada. Kalau saya itu hukuman yang saya berikan adalah mencubit. Nah, mencubit dalam artian di sini itu agar mereka itu bergerak. Tapi saya biasanya saya hukumannya seperti kerjakan boleh di depan, kalau tidak selesai nanti saya cubit. Nah, jadi memerintahkan dulu sebelum saya kadang-kadang udah semua terus selesai belum. Nah, itu baru guru langsung melakukan langsung ya tanpa bagi ibu mereka mencubit. Tapi kalau saya enggak, hukuman saya itu memerintah dulu. Catat, kalau tidak catat saya cubit semua nanti. Nah itu, jadi mereka tahu sebelumnya. Selama ini tidak pernah mengatakan kata-kata kotor. Kemudian disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Ini yang perlu kita terapkan di sekolah agar anak-anak itu bisa menerima dengan baik, gitu ya. Kemudian ini Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Kemudian ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Lanjut. Nah, ini ada 8 penghargaan, kita jelaskan di sini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini ada penghargaan yang tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi
diberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian ada penghargaan yang tidak dibagi adalah orang yang berusaha berhenti merokok. Nah, orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila kita diberi penghargaan tidak akan berhasil. Ya kan? Misalkan saya, Pak Habibie, misalkan Pak Habibie saya kasih mobil asal dengan berhenti merokok. Mau nggak? Nggak mau karena sudah sudah kebiasaan dalam merokok. Bukan saya nggak panen ini biasanya yang setiap hari merokok. Mau nggak? Misalkan saya ada mau kemudian mau aja katanya nanti kita mulai lagi. Nah itu. Kemudian ada penghargaan yang merusak hubungan. Di sini ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi seperti itu, banyak teman-teman murid yang seperti itu. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Itu adalah penghargaan merusak hubungan. Kemudian ada juga penghargaan yang menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah, persaingan yang menciptakan kecemasan ini juga termasuk merusak hubungan, sangat fatal ini. Karena kadang anak-anak itu bermusuhan dalam artian biasa orang pintar, misalkan seperti itu. Kemudian bagi mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi yang sudah biasa mendapatkan penghargaan lama-lama berhenti. Kemudian di sini ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul ya. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawabannya mereka benar. Nah, hasilnya bagaimana dari hasil tersebut? Anak yang mendapatkan permen itu jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Kemudian ada penghargaan hukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dengan sistem ranking. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa dihukum, karena yang mendapatkan ranking pertama itu biasanya mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Nah, penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini kita akan ada sebuah kalimat. Ini kita menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Kemudian yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tanda berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah
konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya bagaimana. Nah, ini ya sudah banyak benar masuk. Jadi yang tadi murid disuruh untuk tidak mengenakan itu adalah hukuman. Oke, baik, ya Bapak Ibu ya. Itu ya, lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi di sini sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, yaitu fisik maupun hati, itu jangka waktu yang lama, ini termasuk hukuman. Konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus dan tanggapan. Kemudian ada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi di sini adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, tapi konsekuensi di sini adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya di sini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu biasanya kita yang pernah mengasingkan diri itu menenangkan diri. Itu. Kemudian ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang positif? Di sini adalah suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak-anak kalau kita dengan mengadakan keyakinan kelas itu pasti akan termotivasi daripada peraturan. Banyak yang tidak mengindahkan peraturan. Seperti halnya contoh tadi di depan, bahwa sekolahnya kan maksudnya jam 7. Ya. Kemudian ada yang beneran, bukannya jam 7.15. Kalau terlambat, maksudnya dikasih waktu 7.15. Tetapi anak-anak itu merasa berangkat di rumah itu tetap jam 7.15. Karena masuknya jam 7.15. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas di sini adalah pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar, yang kertas ukuran poster atau karton itu. Kemudian di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti contoh, kalau kita kalimat negatif seperti ini, jangan berlari di kelas koridor. Kemudian kalau kalimat positif, berjalanlah di kelas dengan atau di koridor atau berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat,
tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dan peraturan tersebut. Contoh misalkan, datanglah tepat waktu, dengarkan dulu pada saat pembelajaran. Kemudian jangan memperoleh tugas tepat waktu. Seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas di sini. Salah satu kegiatan yang lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap kelas. Nah, keyakinan tanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Nah, ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantoro, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak diperintahkan saja, tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan aksi nyata yang sudah dilakukan di kelas saya, di kelas bahasa. Ternyata tanggapan mereka sangat-sangat luar biasa. Padahal ini ya, kemarin tolong tulis. Jadi seperti gini, saya ingin kalian di sini jangan sampai mengulangi perbuatan kalian yang sudah dilaksanakan di semester 1. Kalian ungkapkan semua yang kalian tanamkan di dalam diri Anda. Tulis di sini. Seperti apa? Misalkan contoh, saya tidak akan terlambat datang sekolah. Seperti itu. Jadi kalian harus punya komitmen seperti itu. Nah, ini hasil-hasil yang dari keyakinan kelas mereka. Semua jumlah murid yang ada. Kemudian di situ kami mengadakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus diikuti oleh seluruh kelas itu. Yang pertama apa? Mereka ingin menjaga lingkungan sekolah atau menjaga kebersihan kelas. Oke, kita catat. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Nah, sesama teman. Karena yang selama ini kemarin saya dapat bermasalah dengan teman sekelas. Kemudian saya mewujudkan teman-teman yang lain itu mengadakan kesepakatan kelas saling, jangan sampai pulang lagi maksudnya. Saling menghormati. Kemudian yang ketiga di sini adalah disiplin. Nah, kita harus disiplin. Disiplin di sini berarti mereka itu harus menepati waktu. Kemudian yang keempat, kesepakatannya di sini adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir di sini adalah memakai atribut atau seragam sesuai dengan waktunya. Nah, yang kita sepakati di sini itu kita tempel di kelas agar mereka itu mengingat apa yang sudah diterapkan di situ. Jadi teman-teman mereka kemarin, Bu, ini ditempel di sini, iya. Benar, karena apa? Ini adalah mengingatkan kalian bahwa kalian sudah memiliki keyakinan kelas dan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis. Jadi kalau misalkan di sini salah satu contoh, saya tidak ingin mengulangi lagi Bu. Nah, itu siapa? Karena di sini tidak menemukan siapa yang menulis. Saya tidak menyebutkan Bu dikasih nama, tidak usah. Karena kalau kita dikasih nama itu akan berpengaruh. Takutnya teman kalian misalkan ini punya Nur, kamu kalau katanya di sini ada bacaan, saya tidak ingin terlambat lagi. Ternyata kamu, nah seperti itu. Jadi takutnya ada yang saling menuduh seperti itu. Tidak usah pakai nama. Jadi tempel secara bebas, siapa saja pada tangan terserah. Tapi kalau bisa jangan pada tangan asli. Takutnya teman-teman tahu, oh ini tanda tangan ini. Tapi anak-anak kadang tidak tahu dari tulisannya kan biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang tidak lihat. Bagaimana dengan aksi budaya positif ini? Apa bisa kita terapkan di sekolah kita? Ya, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, baik, untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada Ibu Vika. Di sini ada budaya positif, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik, kepada Ibu Vika untuk. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Mohon maaf, kami di depan tidak untuk menggurui, tapi belajar berbagi Bapak Ibu. Melanjutkan dari Bu Raudatul Jannah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada studi kasus. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bisa membantu menjawab. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia dari studi kasus ini. Bu Eli. Terima kasih Beli. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu. Pak Husin. Kalau menurut saya itu karena penguasaan dari Agus, mungkin dia yang paling kuat. Dari Bu Eli tadi kebutuhan bertahan hidup, dari Pak Husin penguasaan, ya. Kemudian mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, Bu Desi mungkin. Berdasarkan studi kasus itu, yang dapat saya tangkap dari kasusnya Agus ini mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Karena si Agus ini merasa ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi dari Bu Eli tadi kebutuhan bertahan hidup, dari Pak Husin penguasaan, kemudian dari Bu Desi cinta dan kasih sayang. Oke, mungkin dari studi kasus ini coba kita cocokkan jawaban dari Bapak dan Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup seperti yang diungkapkan oleh Bu Eli, ya Bu. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, ini termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang seperti jawabannya Bu Desi. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ini masuk kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan seperti jawaban dari Pak Husin. Kemudian ada lagi, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan,
dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Ini masuk kebutuhan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian ada contoh jawaban lagi. Agus adalah anak iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ini masuk kebutuhan kesenangan. Jadi dari jawaban ini sudah masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini penghukum. Mungkin semua kita termasuk saya jadi penghukum dan penghukum banget katanya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi murid bisa jadi sedih, banyak sering kita lakukan gitu ya. Kemudian menjadi teman sering juga kita lakukan. Kemudian monitor atau pemantau sering juga kita lakukan. Tapi kayaknya paling sering yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 5 adalah manajer. Kalau manajer jarang mungkin ya kita lakukan. Jadi mungkin yang 1 dan 2 sering kita lakukan ke siswa. Next. Nah, untuk motivasi, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian ada identitas berhasil dari kontrol diri, ada yang dari kontrol dari luar. Yang pertama dari identitas gagal sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ya. Yang dilakukan guru berbuat. Pada penghukum, guru berbuat apa? Di sini contohnya menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini untuk penghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah, kita penghukum saja dulu ya. Penghukum saja dulu. Guru berkata, kalau untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, sering nih ya. Kemudian rasakan. Lihat, jangan tidak. Sakit lagi Pak. Ini kalau menghukum. Kemudian untuk hasil dari penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Itu yang akan dampak dari guru sebagai penghukum, gitu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita sudah bukan mereka menganggap kita ini di luar dunia berkualitas. Begitu Pak ya. Itu untuk penghukum. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah tadi. Atau lain paling kikir boleh orang masuk kanan keluar kacer. Nah, itu kalau penghukum. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Mana masuk kanan keluar kacer. Akhirnya mengulangi kesalahan. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, guru berbuat, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, banyak ya Pak, sering kita lakukan. Akhirnya murid sedih, merasa bersalah. Sering ada begini, gak kasihan kamu sama orang tuanya. Ini masuk ke pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali
sekali. Mengatakannya ibu stres. Sering ya. Aku juga karena ya ibu resah. Ini masuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasil dari membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hampir sama dengan menghukum ya. Jadi hasil pada siswa itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Ya jelas, maafkan saya karena mereka merasa bersalah karena ucapan-ucapan tadi. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri, kadang nggak pede. Kalau ketemu dengan ibu ini, bapak ini, karena membuat orang merasa bersalah, akhirnya nggak pede. Dekat kok takut kok bapak lo, bagus kok, mau bagus aja, takut. Kemudian untuk sebagai teman, ya kita masuk sebagai teman. Guru berdua membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi sebagai teman, entah saya ngawal kelas, muridnya bermasalah, jadi teman curhatnya, gitu ya. Kemudian untuk guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah ini sebagai teman. Kemudian hasilnya murid akan ketergantungan, manja. Akhirnya tidak mandiri. Saya punya wali kelas begini nih, gitu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu karena ketergantungan tadi. Akhirnya murid meletakkan guru itu di dunia berkualitas dan sangat penting buat mereka. Murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu ya, gitu ya. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Nah sekarang untuk pemantau, jadi posisi kita sebagai pemantau. Guru berdua menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Itu kalau pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila bila diawasi. Jadi kalau sudah kita tidak mengawasi mereka, sama gitu. Terserah saya ya. Oh ibu nggak ada, oh bapak nggak ada. Itu kalau pemantau. Mintanya dipantau terus, gitu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu kalau pemantau. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sebenarnya kita memberi reward sama siswa, menurut kita itu baik, gitu ya. Tapi setelah tahu ternyata reward itu tidak baik, Pak, untuk siswa. Kemudian kita ada di posisi manajer. Ini posisi paling bagus sebenarnya. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau siswa salah, kita jangan langsung ngejudge, gitu ya. Oh kamu itu salah, kok boleh begini, gak boleh. Jadi manajer dulu. Kenapa sih nak? Gitu ya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengembalikan masalah itu ke diri siswa. Kalau kamu berbuat salah seperti itu, kamu bisa apa
contohnya mungkin mereka lebih percaya diri, lebih mandiri, gitu ya Pak ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, jadi mengembalikan masalah itu ke diri siswa. Jadi mereka yang membuat kesalahan, ya kita kembalikan lagi, gimana caranya kamu memperbaiki masalah itu, gitu ya. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, next. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Celsem dosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu segitiga restitusi ya. Nah ini seperti ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi di sini ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Pada validasi kebutuhan di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini divalidasi kebutuhan. Pada menanyakan keyakinan, di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan menstabilkan identitas, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini menurut segitiga restitusi. Nah, pada menstabilkan identitas di bagian bawah tadi ya, di segitiga restitusi, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang gagal kita bangun lagi agar menjadi positif, gitu ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya kata yang harus kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu, menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu ya, contoh menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali disiplin atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun,
melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, untuk validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu untuk validasi kebutuhan. Nah, untuk menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Oke, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini beberapa contoh aksi nyata budaya positif di sekolah kita, SMA Negeri 3 Sampang. Ini pembiasaan 5S. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita di guru penggerak baru tahu menurut Hajar Dewantara kita itu harus menghamba pada siswa, menghamba pada anak. Jadi pembelajaran berpihak pada murid. Jadi semuanya berpihak pada siswa. Jadi menghamba, kita menghamba Pak. Kemudian ada kolaborasi bersama teman sejawat seperti kemarin proyek implementasi kurikulum merdeka, ya. Kemudian ada belajar menyenangkan. Belajar menyenangkan tidak harus monoton dengan materi di kelas saja ya Pak ya. Sama, saya pun fisika tidak harus dengan materi di kelas saja. Saya pun sekarang mengajar mainnya dengan game. Ada yang kadang saya mainnya di lapangan, jadi disesuaikan dengan materi. Seperti kemarin saya dengan materi elastisitas, jadi tidak harus di kelas. Gitu. Elastisitas yang berhubungan dengan karet, misalnya anak-anak bermain lompat tali menggunakan karet, kemudian main ketapel di lapangan, tapi tetap menggunakan teori elastisitas gitu. Jadi bisa menjadi game-game pembelajaran gitu ya Pak ya. Kemudian ada pengimbasan. Seperti hari ini kita melakukan pengimbasan. Next. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol. Posisi kontrol di sini misalnya kita yang wali kelas atau guru mapel gitu ya, punya masalah, ada siswanya sering terlambat misalnya, ya kita kembalikan lagi ke siswanya gitu ya. Jadi manajer
jangan jadi pendukung atau pembuat rasa bersalah. Next. Di sini ada contoh lagi menghadap ke pimpinan dan menyampaikan rancangan aksi nyata budaya positif ini. Kami masih koordinasi dengan pimpinan, kemudian diskusi dengan teman sejawat, dengan guru-guru, terutama guru-guru senior, gitu ya. Next. Di sini bimbingan mandiri, jadi tetap semuanya berpusat pada siswa. Next. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kami, Ibu Raudatul Jannah dan saya sendiri Rofika. Terima kasih banyak. Kami tidak bisa membalas apa-apa untuk Bapak dan Ibu selain ucapan terima kasih. Mungkin sebelum acara ini ditutup, dari salah satu dari guru bisa memimpin doa. Pak Habibie. Baik, sebelum kita mulai materi, di sini sudah kita menghadapi semester genap, ya. Sebelumnya yang sudah kalian menerima raport, ya, Ibu tidak ingin kalian mengulangi lagi perbuatan kalian di semester 1. Nah, biar tidak mengulangi lagi, maka Ibu ingin membuat keyakinan kelas. Di sini adalah komitmen kalian untuk meyakinkan bahwa kalian ingin berubah di semester genap ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah kertas. Nah, kertas di sini kalian tulis komitmen keyakinan kelas apa yang kalian tulis di sini. Nanti kita akan tempel di depan. Ya, misalkan dalam contoh, saya tidak ingin terlambat, Bu. Boleh. Saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu, ya. Tergantung kalian keyakinan kelas apa, komitmen apa yang kalian ambil. Paham? Oke. Baik, Nur, tolong dibantu teman-teman untuk membagikan kertas ini. Semua yang kalian tulis? Kalau sudah tulis, Ibu mulai dari sebelah timur untuk menempelkan keyakinan kelas kamu di depan. Silakan dimulai dari Faisal. Di keyakinan kelas ditempel. Lalu, ya, lanjut. Ya, Ricci, Unaisi. Sekarang mau tahu di mana, silakan.
Baik, nah setelah kita menulis keyakinan kelas, di mana isi dari komitmen kalian di sini ada saling peduli dan menghargai, membantu sama lain. Oke, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi apa yang kalian di sini harus dilakukan dengan dalam diri Anda sendiri. Ya. Kemudian keluar dan masuk kelas atas izin guru. Ya. Kemudian saya menjaga kebersihan lingkungan. Bagus sekali. Dari semua ini, ya, kita akan mengadakan kesepakatan kelas yang ada di dalam kelas belas bahasa. Apa saja kesepakatan kelas kalian? Satu, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas, ya. Tidak memakai make up.